Patrick Kluivert resmi panggil 32 pemain ke skuad Garuda. Nama Emiliano Jonathan juga Mauro Silva masuk daftar. Vietnam tuntut FIFA sanksi Malaysia gara-gara kontroversi Facundo Garcés. Novarianto pastikan 3 pemain diaspora baru gabung timnas U17 jelang TC di Bulgaria. Pelatih Irak kirim mata-mata untuk pantau laga timnas Indonesia kontra Kuwait dan juga Lebanon. Pundit Serie A kaget Sassuolo langsung banjir untung usai Jair Jesus gabung. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pernyataan bek timnas Malaysia Facundo Garcés menimbulkan sorotan dari publik Vietnam. Salah satu media Vietnam Bongda 247 menyoroti pernyataan bek Alaves tersebut. Sebagai informasi, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Facundo Garcés saat diwawancara oleh media asal Spanyol. Facundo Garcés mengaku sangat terhormat bisa membela timnas Malaysia. Namun dalam satu jawaban pertanyaan yang sama, dia keceplosan soal darah Malaysianya. Facundo Garcés mengaku bahwa dirinya punya darah Malaysia dari buyutnya. Melalui buyut, saya belajar bahwa saya punya darah Malaysia. Jujur saja saya tidak pernah terpikir punya kesempatan bermain untuk timnas Malaysia, kata Facundo Garcés. Pernyataan tersebut jelas menimbulkan kontroversi. Pasalnya komentar Garcés tersebut bertentangan dengan regulasi FIFA. Dalam aturan tersebut, seorang pemain jika ingin naturalisasi harus memiliki darah maksimal melalui kakeknya ataupun neneknya. Media Vietnam Bongda menyebut bahwa pernyataan Facundo Garcés tersebut sudah mengundang ancaman sanksi FIFA. Menurutnya, FIFA sebenarnya tidak terlalu aktif untuk mengawasi proses naturalisasi para pemain di level tim nasional. Vietnam jelas jadi tim yang paling dirugikan dalam kasus ini. Pasalnya mereka dikalahkan Malaysia yang menurunkan barisan pemain naturalisasi baru mereka termasuk Facundo Garcés. Malaysia menang 4-0 saat menjamu Vietnam di Stadion Bukit Jalil. Pelatih Garuda Muda Novarianto pastikan 3 pemain diaspora bergabung TC Timnas Indonesia di Bulgaria. Timnas U17 akan menjalani TC di Bulgaria usai gelar Piala Kemerdekaan 2025. Pada TC di Bulgaria tersebut, skuad Novarianto akan melakoni 3 pertandingan sebagai uji coba. Menariknya akan ada sejumlah pemain tambahan yang akan bergabung, khususnya yang tidak bisa tampil di Piala Kemerdekaan 2025. Dalam hal ini, Novarianto memastikan bahwa para pemain yang dimaksud adalah pemain diaspora yang baru bergabung. Pastinya, promosi degradasi pemain akan terus berjalan. Termasuk setelah ini kami akan melakukan TC di Bulgaria dari tanggal 1 sampai 14 September, kata Novarianto. Ketiga pemain diaspora yang dimaksud antara lain adalah Lucas Lee, Nicolas Moson, dan juga Mike Rajasa. Kedatangan para pemain diaspora ini diharapkan memperlihatkan komposisi terkuat yang dimiliki oleh timnas U17. Di sana, saya harapkan pemain-pemain diaspora yang mungkin tidak bisa hadir di Piala Kemerdekaan dapat datang. Ada Lucas, ada Nicolas, dan juga Mick. Semoga semua bisa datang. Saya berharap sekali bisa melihat komposisi tim secara kuat, tegas Novarianto. Soal pemain diaspora, Novarianto mengaku punya banyak opsi. Namun ia ingin melihat dulu siapa saja yang akan bergabung. Nova mengacu pada rencana yang dibuat di Yogyakarta. Ia pun berharap semuanya akan berjalan dengan baik. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert memanggil 32 pemain termasuk Emiliano Jonathan untuk laga timnas Indonesia kontra Kuwait dan juga Lebanon. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menantang Kuwait pada 5 September 2025 dan menantang Lebanon pada tanggal 8 September 2025. Dua pertandingan itu merupakan persiapan terakhir timnas Indonesia sebelum turun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kuwait dan juga Lebanon dipilih karena gaya bermain mereka mirip Arab Saudi dan juga Irak yang menjadi lawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa timnas Indonesia diperkuat 2 pemain baru pada September 2025. Emiliano Jonathan dipastikan sudah diurus proses naturalisasinya, sedangkan satu nama lain masih menjadi misteri. Disinyalir satu nama lagi adalah winger Los Angeles FC yakni Adrian Wibowo. Menurut Yusa Nugraha, orang kepercayaan PSSI baru saja ke Amerika Serikat dan disinyalir mengurus berkas naturalisasi Adrian Wibowo.
Patrick Kluivert berpotensi tidak menyertakan 4 pemain senior, yakni Marcelo Ferdinand, Rafa Lensrijk, Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner. Nama-nama ini diproyeksikan membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026, tepatnya bertanggal 3 September sampai 9 September 2025. Kehadiran Marcelo Ferdinand dan juga kawan-kawan dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Timnas U23 tergabung di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama Laos U23, Makau U23, dan juga Korea Selatan U23. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026. Pemain timnas Indonesia yakni Jai Itzes telah resmi bergabung dengan klub promosi Serie A Sassuolo yang berdampak besar di media sosial klub. Bergabungnya Jai Itzes dengan Sassuolo turut menarik perhatian media Italia, yakni Tutto Mercato Web. Hal ini terkait efek di media sosial Sassuolo setelah transfer sang pemain dari Venezia. Media sosial Instagram Sassuolo mengalami lonjakan pengikut yang sangat signifikan. Begitu pula jumlah likes dan juga komentar. Sebelum pengumuman kedatangan Jai Itzes, pengikut Instagram Sassuolo hanya 300 ribuan. Saat ini followers Instagram Sassuolo sudah mencapai 444 ribu. Hal itu berarti jumlah pengikut media sosial Sassuolo mendapatkan 137 ribu pengikut baru. Tutto Mercato melabeli Jai Itzes sebagai fenomena bagi media sosial Sassuolo. Media sosial Sassuolo mengalami peningkatan 30% dalam waktu kurang dari 2 hari. Kapten skuad Garuda ini banyak pengikutnya di negara asalnya, dan selama beberapa hari ini jadi perbincangan hangat, kata Tutto Mercato Web. Jai Itzes dilaporkan menjadi pemain termahal yang dibeli oleh Sassuolo dengan harga transfer 8 juta euro. Jai Itzes jelang bakal memegang peran penting sebagai komandan di lini belakang Sassuolo. Sassuolo yang baru promosi ke Serie A berharap jadi tim yang tak sekedar jadi pelengkap di Serie A. Sassuolo tentu memasang target minimal bertahan di Serie A musim depan. Pernyataan bek timnas Malaysia Facundo Garcés menimbulkan sorotan dari publik Vietnam. Salah satu media Vietnam, Bongda 247, menyoroti pernyataan bek Alaves tersebut. Sebagai informasi, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Facundo Garcés saat diwawancari oleh media asal Spanyol. Facundo Garcés mengaku sangat terhormat bisa membela timnas Malaysia. Namun dalam satu jawaban pertanyaan yang sama, dia keceplosan soal darah Malaysianya. Facundo Garcés mengaku bahwa dirinya punya darah Malaysia dari buyutnya. Melalui buyut, saya belajar bahwa saya punya darah Malaysia. Jujur saja saya tidak pernah terpikir punya kesempatan bermain untuk timnas Malaysia, kata Facundo Garcés. Pernyataan tersebut jelas menimbulkan kontroversi. Pasalnya komentar Garcés tersebut bertentangan dengan regulasi FIFA. Dalam aturan tersebut, seorang pemain jika ingin naturalisasi harus memiliki darah maksimal melalui kakeknya ataupun neneknya. Media Vietnam Bongda menyebut bahwa pernyataan Facundo Garcés tersebut sudah mengundang ancaman sanksi FIFA. Menurutnya, FIFA sebenarnya tidak terlalu aktif untuk mengawasi proses naturalisasi para pemain di level tim nasional. Vietnam jelas jadi tim yang paling dirugikan dalam kasus ini. Pasalnya mereka dikalahkan Malaysia yang menurunkan barisan pemain naturalisasi baru mereka termasuk Facundo Garcés. Malaysia menang 4-0 saat menjamu Vietnam di Stadion Bukit Jalil. Pelatih Garuda Muda Nova Arianto pastikan 3 pemain diaspora bergabung TC Timnas Indonesia di Bulgaria. Timnas U17 akan menjalani TC di Bulgaria usai gelaran Piala Kemerdekaan 2025. Pada TC di Bulgaria tersebut, skuad Nova Arianto akan melakoni 3 pertandingan sebagai uji coba. Menariknya akan ada sejumlah pemain tambahan yang akan bergabung, khususnya yang tidak bisa tampil di Piala Kemerdekaan 2025. Dalam hal ini, Nova Arianto memastikan bahwa para pemain yang dimaksud adalah pemain diaspora yang baru bergabung. Pastinya, promosi degradasi pemain akan terus berjalan. Termasuk setelah ini kami akan melakukan TC di Bulgaria dari tanggal 1 sampai 14 September, kata Nova Arianto. Ketiga pemain diaspora yang dimaksud antara lain adalah Lucas Lee, Nicholas Mosun, dan juga Mike Rajasa. Kedatangan para pemain diaspora ini diharapkan memperlihatkan komposisi terkuat yang dimiliki oleh timnas U17. Di sana, saya harapkan pemain-pemain diaspora yang mungkin tidak bisa hadir di Piala Kemerdekaan dapat datang. Ada Lucas, ada Nicholas, dan juga Mick. Semoga semua bisa datang. Saya berharap sekali bisa melihat komposisi tim secara kuat, tegas Nova Arianto. Soal pemain diaspora, Nova Arianto mengaku punya banyak opsi.
namun ia ingin melihat dulu siapa saja yang akan bergabung. Nova mengacu pada rencana yang dibuat di Yogyakarta. Ia pun berharap semuanya akan berjalan dengan baik.